Ajarannya tidak boleh diganti, metode mengajarkannya boleh diganti. Ya, ini kita beda. Jadi yang direvisi, yang ditajdid dalam thariqat bukan ruhnya thariqat, bukan zikirnya, tapi cara berzikirnya boleh direvisi. Ya, karena di zaman 100 tahun yang lalu sudah ada belum orang jadi karyawan? Berangkat pagi pulang sore. Tidak ada. Makanya thariqat ini muncul di zaman belum ada pegawai PNS, karyawan, belum ada. Belum ada online-onlinean. Mereka mengajarkan untuk zamannya. Maka kita ambil inti ajaran mereka, kita kemas sesuai zaman kita. Yang saya hormati pengurus Surau Ribat Jati Kramat, ya. Ini surau khusus mengajarkan tarekat samaniyah. Makanya kalau datang usahakan isya, karena ada baca rotib saman. Ya, talqin belum, zikir dulu kita, rotib dulu, nantilah talqin tuh nanti. Karena di Ribat itu ngaji, zikir, khidmat, 3 aja. Ngaji itu taklim, ngaus, pengajian, ta'allum. Kenapa? Ilmu nggak pakai merem. Al-ilmu bita'allumi, ilmu mesti diambil dari ahlinya. Nggak bisa pakai duduk sajadah 40 hari 40 malam, nggak bisa. Itu yang didapat zauq, ilham, isyarat. Kalau ilmu mesti diambil dari lisan. Dan syarat berthariqat ahlus sunnah mesti mempelajari ilmu syariat. Ilmu syariat itu ada fiqh, ada aqidah. Ada fiqh, ada aqidah. Tasawuf itu gabungan semua itu. Maka di sini nanti ada bab tauhid. Tenang aja. Tauhidnya tasawuf lebih simpel, Pak. Nggak ribet. Nggak pakai teori-teori soluhi tanjizi. Pernah dengar nggak soluhi tanjizi? Bingung kan? Saya sebut sudfah. Ngerti nggak istilah sudfah? Ya nggak semua juga ingat. Ya. Kalau mustahil akli, ingat ya. Mustahil akli, mustahil naqli. Kalamullah qadim. Masuk, pernah dengar? Cuma berapa yang anggap? Itu ribet. Kajian begitu ribet. Karena itu untuk berdebat. Kalau ilmu tauhid tasawuf bukan untuk debat, tapi untuk dirasakan. Makanya dia lebih simple, lebih mudah, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir, ngaji tasawuf itu bukan meribetkan agama, justru memudahkan beragama. Sholat subuh itu berat nggak? Kalau antum berat tasawuf, sholat subuhnya nanti ringan. Tahajud berat nggak? Kalau belajar tasawuf nanti tahajudnya jadi ringan. Duduk zikiran 1 jam berat nggak malam hari? Berat. Tapi kalau sudah ngambil thariqat malah seneng, malah candu. Sedekah berat nggak? Tapi kalau sudah belajar zikir, belajar ma'rifatullah, sedekah jadi gampang, ngeluarinnya kayak gampang masuknya, gampang keluarnya. Gitu. Itulah sebabnya ahli tasawuf gak pernah pelit sama ilmu. Terus kenapa kalau mbah-mbah kita dulu, kakek-kakek kita dulu kalau ngaji tasawuf tengah malam, itu zaman PKI. Kalau ada ngumpul-ngumpul, itu nanti bisa diciduk. Zaman-zaman penjajahan, gak boleh orang ngumpul, maka pengajiannya jam 12 malam. Sekarang ya gak perlu. Tapi ada tetap majelis jam 12 malam, jam 3 itu ada. Bukan ngudut ya. Ada. Itu ngaji nama sifat Allah. Nah, tapi belum masanya. Ada nanti. Kajiannya 12 sampai subuh. Kuat ngantuk tak? Paling badannya doang udah nekuk kayak huruf waw. Kepalanya nunduk. Ya, saya yakin kalau nanti sudah mengenal
orang kecanduan ngaji. Ya, insya Allah. Ini alhamdulillah ada Haji Iman, ya, ada Haji Syam, ada Buya Firdaus, ada mana nih Ustaz Rahmat, mana Ustaz Rahmat? Oh, Ustaz Rahmat, ya, bajunya putih soalnya. Ada banyak dan juga disupport oleh teman-teman ribat dari tempat yang lain, ya. Semoga Allah memberkahi mereka-mereka yang sudah mempersiapkan tempat ini dan timnya Haji Iman, ya, Masya Allah, barokah Haji Iman, ya. Format suraunya sudah pas karena di tengah pemukiman. Aslinya zikir saman itu Bapak Ibu itu ada zikir berdirinya, kenceng. Nah, khusus di sini pakai yang lembut karena di tengah pemukiman. Takut nanti jadi masalah, ya. Ntar banyak yang lapor sama Pak RT Pak RW-nya, jadi repot kita. Intinya ujungnya zikir. Kalau zikir keras, lembut, berdiri, duduk itu cuma metode. Metode boleh diganti, ujungnya jangan diganti. Ajarannya tidak boleh diganti, metode mengajarkannya boleh diganti. Ya, ini kita beda. Jadi yang direvisi, yang ditajdid dalam thariqat bukan ruhnya thariqat, bukan zikirnya, tapi cara berzikirnya boleh direvisi. Ya, karena di zaman 100 tahun yang lalu sudah ada belum orang jadi karyawan, berangkat pagi pulang sore? Tidak ada. Makanya thariqat ini muncul di zaman belum ada pegawai PNS, karyawan, belum ada online-onlinean. Mereka mengajarkan untuk zamannya, maka kita ambil inti ajaran mereka, kita kemas sesuai zaman kita.